Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahibil atiyah wa khaliqid dunya sababan lil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anzala alaina taufiq wal hidayah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusin zakiyah. Amma ba'du fa ya ibadallah, qaddimu a'malakum di daril akhirah tajidu indaha fawza wa najah. Sadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita sama-sama memuja dan memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saimin wa saiman yang dimuliakan oleh Allah. Pada kali ini kita akan mencoba mengkaji ulang kembali yang sering kita dengar, malah setiap orang yang ustadz berceramah, ya, mari kita bersyukur, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang akan menceritakan banyak sedikitnya sekemampuan orang yang menyampaikan sekarang, apa sih syukur itu yang sebenar-benarnya, ya, dan di mana dan bagaimana caranya syukur itu. Di dalam agama kita, syukur satu istilah. Malah Al-Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukuri nikmat aku, kata Tuhan, la azidannakum, pasti aku tambah. Wa la in kafartum, kalau kamu engkari, kamu tidak mensyukurinya, ketahuilah inna azabi lasyadid, bahwasanya azabku dahsyat. Kalau begitu, apa itu syukur? Bahasa awaknya syukur kau berterima kasih. Dalam istilah Arab, syukur itu bukan begitu. Syukur sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khulika li ajlihi. Ini yang syukur. Mempergunakan oleh seorang hamba seluruh nikmat-nikmat yang dia terima, kesehatan, harta, umur panjang, kesempatan yang ada, pendek kata seluruh nikmat yang ada, kita pergunakan, kita salurkan kepada semestinya. Apa yang semestinya? Semestinya itulah tadi, ila ma khulika li ajlihi, disalurkan kepada untuk apa kita ini dijadikan oleh Allah. Nah, jadi kita pergunakan nikmat yang ada, badan sehat, harta yang banyak, kesempatan, pangkat, jabatan, kita pergunakan untuk mengabdi kepada Allah. Kenapa demikian? Karena gunanya kita dijadikan oleh Allah. Dalam Al-Quran itu sudah dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'buduni. Tidak akan kujadikan jin dan manusia, kata Tuhan, kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Intisari dasar kita dijadikan oleh Allah, kita manusia ini adalah untuk berubudiyah kepada. Jadi kita pergunakan kesehatan kita, kesempatan kita, harta kita dalam rangka untuk memperhambakan diri kepada Allah. Itu namanya syukur. Kalau demikian, Allah Ta'ala berjanji, la azidannakum, pasti aku tambah. Tapi kalau tidak demikian, inna azabi lasyadid, azabku dahsyat, kata Allah. Jamaah as-saimin wa saimat dan dimuliakan oleh Allah. Nah,
Kalau begitu apa ucapannya? Ungkapan syukur itu apa? Lafadznya. Orang sudah biasa menyebut ucapan syukur itu, lafaz syukur itu membaca kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu lafaz syukur betul. Lafaz syukur betul. Alhamdulillah. Di dalam kitab kita temui, baru Alhamdulillah ini menjadi ucapan syukur, menjadi lafaz syukur, ada 3 syaratnya. Kalau tidak ada syarat yang 3 ini, maka Alhamdulillah itu dia tidak menjadi ucapan syukur. Mana yang 3? Pertama, ma'rifatullah. Kita kenal benar dengan Allah itu. Tapi kalau kita tidak kenal dengan Allah, alhamdulillahnya keluar juga. Maka itu tidak menjadi lafaz syukur. Maka inilah agama kita, dasar dari agama kita, kenal dengan Allah itu lebih dahulu. Awaluddini ma'rifatullah. Awal-awal agama itu sebenarnya kenal dengan Allah. Kadang-kadang dia orang itu tidak kenal dengan sebahagian kecil, ada orang yang tidak kenal dengan Allah. Dalam kitab itu diceritakan, sekurang-kurang kita kenal dengan Allah, harus kita bedakan mana yang Tuhan, mana yang Allah, mana yang hantu. Tapi kalau tidak bisa membedakan, ya, mana yang Tuhan, mana yang Allah, mana yang hantu, berarti orang itu tidak kenal dengan Allah itu. Ini setidak-tidaknya. Yang paling dasar sekali itu, kita mengenal Allah itu harus kita bisa mampu membedakan Tuhan, Allah, hantu. Di sini saya akan menceritakan sedikit. Ya. Apa itu Tuhan? Tuhan ialah al-ma'bud. Ma'budun nas, sembahan manusia. Apa yang disembah oleh orang itu Tuhan itu. Kalau orang Jepang menyembah matahari, Tuhan orang Jepang itu matahari. Kalau orang Cina menyembah api, maka Tuhan orang Cina api. Kalau kita yang menyembah Allah, Tuhan kita Allah. Nah, jadi beda Tuhan dengan Allah. Nah, itu. Kalau mak kata-kata Tuhan itu banyak, tapi kalau Allah satu. Apa itu Allah? Ma'budun bihaqq, laisa kamisli syai'un. Zatun wajibatul wujud, laisa kamisli syai'un, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Allah. Zatun wajibatul wujud, satu zat yang pasti ada, yang tidak ada contoh, yang tidak ada semisal dengan suatu apapun. Malah Allah itu tidak bermisal. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dia melihat, mendengar, lagi melihat. Seluruh apa saja, di mana saja, apa yang ada dilihat, tahu Tuhan semua. Besar, kecil, tua, muda, jauh, terlihat. Allah. Kalau barang itu tidak ada, Allah Ta'ala tahu pula barang itu dalam itu tidak ada. Seperti di dalam tiang itu tidak ada emas, Allah tahu bahwa di sana tidak ada emas. Hari ini sekurang-kurangnya kita harus kenal, minimal kenal dengan Allah itu harus kita bedakan dari Tuhan, Allah, hantu. Yang Allah itu telah tadi zatun wajibatul wujud, laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamisli, tidak ada secontoh, malah tidak ada bercontoh Allah Ta'ala itu dengan sesuatu. Disinilah dalam agama kita yang aneh. Apa anehnya?
Orang yang dapat ini tidak dapat. Orang yang mengerti, dia tidak mengerti. Orang yang tahu, dia tidak tahu. Sebaliknya, orang yang tidak tahu, dialah yang tahu. Orang yang tidak dapat, itulah yang dapat. Inilah Allah. Maksudnya, tidak bisa dia membayangkan zat Allah itu. Tidak dapat dia, itulah dia. Tapi kalau dapat juga dia membayang, ini Allah begini, begini, begitu. Itu zatnya. Seperti itu berarti salah. Orang yang tidak mengerti itu yang mengerti. Orang yang tidak dapat itu yang dapat. Makanya ini kaji tauhid ini ada kuncinya dalam agama kita. Kata Tuhan, tafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fi zati. Kamu fikirkan perbuatan aku, kata Tuhan. Buat langit, buat malam, buat siang, buat alam semesta ini. Silahkan fikirkan. Wala tafakkaru fi zati. Tapi jangan kamu fikiri zat aku, kata Tuhan. Fatahlik, rusak kamu nanti. Jadi minimal sekurang-kurang kita kenal dengan Allah. Itu tadi harus kita bedakan mana Tuhan, mana Allah, mana hantu. Kalau hantu itu tidak ada, yang ada itu setan. Jamaah saimin wa saiman yang dimuliakan. Itu kan. Kenal dia dengan Allah itu, baru keluar katanya alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah itu baru menjadi lafaz syukur. Ya. Dia harus redha, merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Diberi oleh Allah harta mungkin sedikit, tapi dia merasa cukup. Bukan cukup, tidak ada orang yang cukup dengan harta yang sedikit, tapi dia merasa cukup, merasa redha dia. Inilah yang ditentukan oleh Allah untuk saya pada hari ini. Dia merasa cukup, merasa puas dengan apa yang ia peroleh itu. Usaha mungkin menggali kasawah, kaladang. Sebagian orang sedikit usahanya, tapi banyak hasil dapat sama dia. Tapi dia sudah banyak usahanya, ya, tapi hasilnya sedikit. Hasil yang sedikit itu dia merasa senang, merasa puas dengan apa yang ia peroleh itu. Dia keluarkan alhamdulillah. Ini berarti menjadi bersyukur. Tapi kalau dia tidak merasa puas, menyasanya. Si anu sakete usahanya banyak hasilnya. Si anu begini, saya sudah payah berusaha, tapi hasilnya cuman ini. Ada kesal dalam hatinya. Tapi jadi jomah dan sakete, kau kan lagi pemberian Allah jor. Jadi jomah, makanya keluar jo alhamdulillah. Alhamdulillahnya nantakah itu tidak menjadi lafaz syukur itu. Kenapa? Karena dia tidak merasa redha. Baru sekali lagi diulang, baru alhamdulillah itu menjadi lafaz syukur. Dia harus merasa redha, merasa senang dengan apa yang ia peroleh itu. Maka selalu hendaknya kita selalu berdoa, warabbini bima kasamtali. Ya Allah, berilah aku keredaan, berilah aku kesenangan dengan apa yang telah engkau tentukan untuk saya ini. Kadang-kadang sebagian orang dia kan mau pek kebenaran perlu itu rusak iman awalnya. Kok nak habis rusak imannya? Kenapa? Karena rukun iman itu kan percaya, yakin kita dengan kadar baik, yakin dengan kadar buruk, semuanya itu datang daripada Allah. Bisa ngerang ternyata kebanyakan kita tidak melalui bersyukur, tidak merasa senang dengan iman itu. Itu yang kedua.
Yang ketiga baru alhamdulillah ini menjadi lafaz syukur. Dia harta yang ada, kesempatan yang ada, nikmat yang ada itu tidak dipakainya kepada barang yang haram. Tapi kesempatannya, hartonya nanado, ya, kau untuk sedekah yo jo, membangun musajid yo jo, nyutana itu untuk pembali barang nan haram yo jo, membeli narkoba, membeli obat-obat yang terlarang, iya juga. Dipakainya barang pemberian Allah itu kepada barang yang terlarang. Ketika dipakai itu keluar juga dalam mulutnya alhamdulillah. Alhamdulillah dan keluar itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya sama sekali, mubazir saja. Nah, inilah tiga ini syaratnya baru alhamdulillah itu menjadi lafaz syukur. Diulangi sekali lagi. Pertama sekali dia kenal dengan Allah. Yang kedua, ya, dia merasa senang, merasa cukup. Merasa cukup itulah yang qanaah. Manusia dan kecukup tidak ada yang penting merasa cukup, merasa puas dia dengan pemberian Allah. Kedua, alhamdulillah baru menjadi lafaz syukur. Yang ketiganya, jangan dipakai ya kepada barang yang terlarang dalam agama. Na'udzubillah minha, summa na'udzubillah minha. Tapi kalau dipakai kepada barang agama, kalau lebih begitu, Allah Ta'ala berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri, aku tambah. Kalau tidak kamu syukuri, ketahuilah azabku dahsyat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan, nampaknya mensyukuri nikmat ini memakai menurut tempatnya. Menurut tempatnya. Itulah tempatnya itu pun tadi. Dia pakai untuk dalam rangka untuk pengabdian, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau demikian kita menjadi umat yang bersyukur. Maksudnya tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Membacanya itu sekali lagi itu hukumnya sudah. Ya, mendapat mensyukuri nikmat itu hukumnya wajib. Sehingga kalau tidak itu mah ada ancaman tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan kita semua lebih-lebih dalam bulan puasa ini kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bersyukur. Nikmat kesehatan kita, habis kita berbuka langsung pergi ke masjid, dah makan sudah ini langsung kita pergi ke masjid, malah kita sholat tarawih di masjid, malah iktikaf baca Al-Quran, semuanya itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Lebih-lebih lagi kalau itu dikerjakan di dalam bulan puasa seperti sekarang ini. Lebih-lebih lagi kalau kita beribadah itu di dalam masjid. Masjid tentu kata ustadz-ustadz, guru-guru kita, tentu pahala di apa ini di dalam bulan Ramadan ini sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ada hadis targhib wa tarhib namanya, ya, apabila datang bulan Ramadan malah kata dia dibukakan pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka, sesudah itu dibelenggu segala syaitan-syaitan. Itu hadis targhib wa tarhib. Pendek kata, dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah ini, mari kita tingkatkan ibadah kita. Kita pergunakan seluruh fasilitas yang ada diberi oleh Allah untuk jalan taat kepada Allah. Itulah yang dinamakan syukur di dalam agama kita. Mungkin itu ya, kesimpulan
kesimpulan yang dapat disampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat kepada orang yang mendengar dan bermanfaat kepada orang yang menyampaikannya. Ini sebenarnya kajian ini sudah semua orang tahu, sudah semua kita tahu, cuman demi untuk mengulang-ulang namanya. Jadi undang-undang tafsir apa tadi itu berdasarkan di dalam kitab. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslian Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah tahun akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya, agar menjadi bagian dari kita.